Kasihan Jojo. Sekarang dia dibenci semua orang. Bahkan keluarganya sendiri juga membenci dia. Gue nggak nyangka, ternyata Raffi juga nggak ngundang dia di acara pernikahannya. Mungkin semua orang nggak tahu kalau Jojo cuman pura-pura ngedeketin Om Surya untuk ngancurin rencana jahatnya. Tapi Jo, Raffi tidak mau kamu datang ke pernikahannya kalau kamu masih tinggal sama papa. Kalau itu emang kemauan Raffi, biarin aja, Ma. Mama bilang sama Raffi, kalau dia boleh meneruskan rencananya untuk menikah. Dan dia nggak butuh seorang kakak untuk mendampingi pernikahannya. Sayang ya, gue nggak bisa menghadiri pernikahan adik gue sendiri. Selamat ya, Raf. Gue harap lo bisa bahagia. Gue akan selalu mendoakan lo, Raf. Jojo, aku sayang kamu, Jo. Bella, ternyata kamu masih mencintai Jojo. Kamu nggak bisa membohongi diri kamu sendiri tentang perasaan kamu ke Jojo. Meskipun di depan semua orang, kamu berusaha nunjukin kalau kamu udah nggak cinta lagi sama Jojo. Sepertinya aku nggak bisa menggantikan posisi Jojo. Karena kamu masih mencintai Jojo, Bel. Loh, Arfa? Ada apa malam-malam kesini? Bella kenapa? Nggak ada apa-apa kok, Yang. Bella baik-baik aja. Ya, aku datang ke sini karena aku belum tenang aja kalau aku belum melihat sendiri keadaan Bella kayak gimana. Tapi sekarang Bella lagi tidur di kamarnya. Kamu itu sayang banget sama Bella ya. Eyang juga jadi yakin terus sama kamu. Kalau kamu itu pasti bisa menjaga Bella dengan baik. Syukurlah. Ayo, Eyang antar ke depan. Yang. Bella, kamu itu seperti malaikat kecil. Kamu cantik sekali kalau tidur begini. Kamu sama cantiknya seperti mamamu. Eyang, Maaf ya, kamu jadi bangun. Eyang tidak bermaksud membangunkan kamu. Eyang, kok aku ada di sini sih? Bukannya tadi aku tidur di sofa ya? Oh, tadi Arfa yang bawa kamu ke tempat tidur ini. Karena dia kasihan melihat kamu tertidur di sofa, kedinginan. Arfa itu baik sekali ya. Dia begitu sayang dan care sama kamu. Sayang banget kalau kamu nggak menikah sama dia. Gue harus ngelupain Bella. Karena sampai kapanpun, gue nggak akan bisa ngerebut hatinya. Bella cuma mencintai Jojo. Dan gak ada tempat buat gue di antara mereka. Tapi masih ada yang bisa gue lakuin buat bikin Bella bahagia. Yang terpenting bukan memiliki Bella, tapi melihat Bella bahagia. Karena itu adalah inti dari cinta yang sesungguhnya. Lo lihat aja. Gue akan buat Bella ngelupain gue untuk selamanya. Gue akan tunjukin ke Bella kalau dia udah salah karena mencintai gue. Bila cinta tak lagi untuk
bila cinta tak lagi untukku. Jo, kamu pasti sedang sedih karena tidak diundang ke pernikahannya Raffi. Bukan kamu aja yang sedih, tapi Papa juga sedih. Karena sekarang Raffi sudah tidak menganggap lagi orang tua sama Papa. Mereka itu semua tidak tahu diri. Tapi kamu tenang aja. Papa akan ngasih pelajaran untuk mereka. Nggak usah, Pak. Biarin aja mereka berbuat semau mereka dan merasa menang. Karena sebentar lagi, Raffi pasti akan bergabung sama kita. Kamu tahu dari mana bisa seyakin itu? Pak, Raffi itu nggak tahu apa-apa tentang pernikahan. Raffi itu masih kecil, Pak. Papa lihat aja. Nggak lama lagi, Raffi pasti akan bosan dengan sifat-sifatnya Aurel. Dan akhirnya, dia akan memutuskan untuk kembali dan bersatu sama kita. Analisa kamu benar. Benar sekali. Hebat kamu. Pintar kamu, Jo. Ya udah. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Masih banyak pekerjaan lagi besok, ya. Papa juga mau istirahat. Rasa strawberry aja ya? Boleh. Suapin dong. Manja banget sih. Suapin. Mesra banget sih pagi-pagi. Kalau aja Jojo ada di sini ya, Raf. Pasti dia juga senang melihat kalian berdua. Ma, udah dong, Ma. Mama tuh nggak usah nyebut-nyebut nama Jojo lagi. Udah lupain aja Jojo. Mama cuma lagi ingat sama dia, Raffi. Dulu Mama pernah ngebayangin Jojo akan menikah sama Bella. Kalau itu benar terjadi, dia juga pasti akan mesra seperti kalian berdua. Ma, udah ya. Mama nggak usah mikirin Jojo. Raf, nanti kamu jadi meeting. Jadi, Sayang banget ya. Kamu udah harus kerja lagi. Kita nggak bisa bulan madu deh. nggak apa-apa kok sayang. Aku nggak ada masalah kok. Halo? Halo, Jo. Jo, bisa ketemuan gak hari ini? Hari ini? Kenapa? Ada yang mau gue omongin. Ini soal Bella. Oke. Gue tunggu lu di Cafe Bunga. Sore ini ya? Oke, sampai ketemu di sana ya. Sebaiknya aku berusaha sekali lagi untuk mendekatkan mereka berdua. Eyang, itu undangan conference ya? Iya, ini undangan conference. Eyang pasti bakal ngajak aku ke acara itu. Bella, Bella kesini dulu sebentar sayang. Iya, Yang. Ada apa? Bella, cepat kamu ganti baju. Hari ini ada undangan conference. Eyang baru dapat undangannya. Kamu ajak Arfa ya. Dan ini kesempatan bagus untuk kita bertemu dengan kolega-kolega Eyang yang orang-orang hebat di negeri ini. Ya ampun, kok Eyang malah ngajak Bella sih? Bukan yang ngajakin aku. Saya punya keyakinan, Pak, kalau kita bekerja sama, pasti kita akan sukses. Dan pasti kita akan berhasil. Iya, ya. Itu dia Arfa datang. Pak, saya ke toilet dulu ya. Iya. Permisi, Pak. Arfa, ada perlu apa? Ayo cepetan ngomong. Jo, ini penting banget. Ayo cepetan ngomong, gue nggak punya banyak waktu. Bella masih cinta banget sama lu, Jo. Gue juga tahu. Lo masih cinta banget kan sama dia? Harus berapa kali sih gue bilang sama lo? Gue sama Bella itu udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Gue udah nggak cinta sama Bella. Dan gue tahu banget kalau Bella itu nggak mungkin cinta sama gue.
Lo lihat dong sikapnya dia ke gue kayak gimana. Tapi Jo, di dalam hatinya Bella itu masih ada lo. Semalam dia ngigau dan dia bilang dia masih cinta banget sama lo. Di dalam mimpinya aja dia masih ingat sama lo, Jo. Ini udah bukti kalau dia tuh masih cinta banget sama lo. Mungkin dia bisa berbohong sama orang lain kalau dia nggak cinta banget sama lo. Tapi dia nggak bisa ngebohongi diri dia sendiri kalau dia masih cinta sama lo. Kalau udah kayak gitu, mana mungkin Jo gue bisa menikah sama dia? Tapi itu nggak akan lama. Lo lihat aja. Gue akan buat Bella ngelupain gue untuk selamanya. Gue akan tunjukin ke Bella kalau dia udah salah karena mencintai gue. Jojo ke toilet lama banget ya. Ngapain Jojo sama Arfa? Pasti Arfa mau mempengaruhi Jojo buat ngelawan aku. Enggak. Aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Jojo harus tetap bersama aku. Ya, karena aku sangat membutuhkannya. Saya tinggal sebentar ya. Silakan, Pak. Arfa, apa kabar? Ngapain di sini? Gabung aja di dalam. Nggak usah, Pak. Dia baru aja akan pergi kok. Dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi di sini. Arfa, gue bilangin sama lo ya, gue nggak akan mungkin percaya sama omongan lo. Saya tahu, kamu datang ke sini untuk mempengaruhi anak saya Jojo, supaya dia melawan saya, ya kan? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lu main kasar sama gue. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Iya, sayang. Ini aku mau temuin kliennya kok. Kliennya di coffee shop kan? Iya, aku mau temuin dia sekarang. Ya udah, nanti aku telepon kamu lagi ya. Dah. Om Surya, sebaiknya Om Surya hentikan perbuatan ini. Karena udah terlalu banyak Om Surya menghancurkan orang lain. Dan jangan membuat kesalahan lagi. Anak kecil, diam kamu. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Ngapain ngajarin saya? Saya memang tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang yang saya tahu, Om Surya bakalan menghancurkan Jojo, anak Om sendiri. Sebaiknya Om Surya sekarang lepasin Jojo sebelum terlambat. Sebaiknya kamu urus saja urusan kamu sendiri. Jangan ikut campur urusan saya. Jojo anak saya. Dia sudah sepantasnya membantu saya. Lagi pula, saya tidak pernah memaksa Jojo untuk bergabung sama saya. Tidak pernah. Itu semua atas kemauan dia sendiri. Lagi pula, sekarang Jojo sudah menyadari semua kekeliruannya. Papa sama Arfa kok bisa bareng-bareng sih? Arfa, lu ngapain sama bokap gue? Hah? Jawab. Gue lagi ngomong sama lu. Jangan diem aja. Pak Raffi. Maaf Pak, saya udah bikin Bapak menunggu. Tidak apa-apa. Sebaiknya kita ngobrolnya di sana aja Pak. Saya tahu tempat ngobrol yang oke. Ayo, mari. Mbak,
kemana ya? Saya dari pagi tidak melihat Pak Arfa. Beliau tidak memberitahu saya apapun tuh. Kemana ya Arfa? Kenapa tiba-tiba dia nggak ada kabarnya? Gue rasa ada yang aneh dengan keakraban Papa dan Arfa. Pasti mereka merencanakan sesuatu. Waktu masalah hotel itu kan, Arfa ada di sana. Jangan-jangan Arfa yang ngebocorin soal rahasia hotel itu. Dan dia yang merusak suasana. Jangan-jangan Arfa kerjasama sama Papa buat ngancurin Bel. Gila. Arfa? Kamu kemana aja sih, Fah? Dari tadi aku cariin kamu. Oh ya, semalam kata Eyang kamu cariin aku ya? Ada apa? Ada yang mau kamu omongin? Loh, enggak kok Bel. Malah yang aku dengar kamu yang nyariin aku. Memangnya ada apa? Ini, Fah. Eyang ngasih ini ke aku. Nanti bakalan ada acara konferensi pengusaha hotel. Dan Eyang pengen banget kok aku sama kamu datang ke sana. Kamu mau? Oke, kamu tenang aja. Aku bakalan nemenin kamu kok. Pergi aja sana ke acara itu. Lagian aku juga punya acara sendiri kok. Sekarang kamu emang bisa menang. Karena udah bersenang-senang di atas penderitaan aku. Lagian selama ini aku yang bersusah payah untuk mengurus hotel ini. Tapi apa yang aku dapat? Gak ada. Giliran dia aja nggak ngelakuin apapun, malah disuruh datang ke acara penting sana sini. Baca apaan, Pak? Kayaknya serius banget. Jo, ini file penting tentang laporan keuangan Omega Hotel. Dengan laporan keuangan ini, Papa akan dengan cepat mengambil hotel itu kembali. Lina luar biasa, dia paling bisa diandalkan. Papa tidak percuma kerjasama dengan dia. Jo, Papa hampir lupa. Papa dapat undangan konferensi para pengusaha perhotelan. Kamu harus datang ke sana mewakili Papa ya. Nanti di sana akan hadir banyak pengusaha perhotelan. Kamu nanti cari partner penting di sana. Pasti Bella akan datang ke acara itu. Bella masih cinta banget sama lu, Cuk. Gue juga tahu. Lo masih cinta banget kan sama dia? Gue udah gak cinta sama Bella. Dan gue tahu banget kalau Bella itu nggak mungkin cinta sama gue. Lo lihat tuh sikapnya dia ke gue kayak gimana. Tapi Ju, di dalam hatinya Bella itu masih ada lo. Semalam dia ngigo dan dia bilang dia masih cinta banget sama lo. Mungkin ini kesempatan bagus untuk ngebuktiin ke Bella dan Arfa kalau gue udah nggak cinta lagi sama Bella. Bella cantik banget malam ini. Penampilannya berubah. Dia jadi makin cantik. Sayang, gue nggak akan pernah punya kesempatan lagi buat bilang betapa cantik dan anggunnya dia malam ini. Gue harus terus melanjutkan rencana gue. Gimana pun caranya. Pestanya rame banget ya. Kamu itu seperti nggak pernah datang ke acara seperti ini. Pak, Raf, itu Bella sama Arfa deh. Bel, Arfa, udah dari tadi? Enggak, baru kok. Raffi, Aurel, permisi ya. Aku mau ngambil minuman dulu. Ada yang mau nitip? Enggak, makasih. Sebentar ya sayang. Sekarang lu jadi kayak tangan Pak Surya. Iya. Lu bersekongkol sama Pak Surya buat ngancurin Eyang.
munafik. Lu ngakunya cinta sama Bella. Padahal lu pengen ngancurin Bella. Iya kan? Sorry. Jangan marah-marah gitu dong. Sini, aku bersihin ya. Kamu apa-apaan sih, Jo? Tuh kan, semuanya bisa diatasin sama Jojo. Saya bisa ngatasin semuanya, Bella. Kalau perlu, saya bisa kok bersihin rok kamu. Jo! Kamu udah kelewatan. Kamu pikir saya ini perempuan apa? Ayolah, Bella. Kamu jangan sok jual mahal. Kita kan biasa kayak gini dulu. Ayolah, nggak usah malu-malu saya. Maksud kamu apa? Cukup, Jo! Bella, kamu nggak usah sok suci sama saya. Saya udah tahu semua tentang kamu. Maksud kamu apa? Kamu nggak usah pura-pura bego sama saya. Sekarang coba, saya mau tanya sama kamu. Siapa cowok yang sekarang masuk perangkap kamu? Cukup, Jo! Kamu udah keterlaluan. Hebat! Ada pembela kamu lagi di sini. Saya salut sama kamu, Bella. Kamu jago menarik simpati cowok ya. Cukup, Jo. Jo, gua harap minuman itu bisa bikin lu sadar dan menghentikan semua konyolan lu. Dan lu pergi dari sini. Urusan lo tuh apa sih sama Bella? Hah? Kenapa lo selalu belain Bella? Gue tahu. Lo masih suka sama Bella kan? Lo masih cinta kan sama Bella? Iya kan? Kurang ajar lu ya. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lo main kasar sama gue? Jo! Lu apa? Jo, udah pasen! Jo! Kalian berdua emang brengsek tau gak? Pengkhianat! Kerjaan kalian cuma manfaatin cewek gak berdaya! Raffi, udah ya. Ayo. Lepasin gua! Jo, sebenarnya gue tahu lu nggak mau ngomong seperti itu kan sama Bella sama Raffi. Lu sengaja kan ngomong seperti cukup. Sekarang mendingan lu ajak Bella pulang. Lu nggak tahu apa-apa. Kita bahas masalah ini besok. Ayo cepetan. Laporan keuangannya nggak ada, Bu. Apa? Maksud kamu hilang? Siapa yang terakhir kali baca laporan keuangan itu? Pak Arfa, Bu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Raf, kenapa sih kamu mesti berantem tadi sama Jojo? Kan malu diliatin orang. Jojo emang pantas dapetin itu. Dia tuh emang pantas kasih pelajaran. Iya, aku tahu. Tapi nggak semestinya gitu dong kamu ngebelain Bella. Semuanya itu nggak mesti diselesaikan dengan berantem. Aurel, aku akan ngebela yang lemah dan benar. Jangan mentang-mentang Bella itu perempuan, terus Jojo bisa seenaknya sama dia. Ngelakuin apapun yang dia mau sama dia. Aku akan ngelakuin apapun. Sekalipun aku harus berhadapan sama Jojo, kakak aku sendiri.
Maafin aku ya. Tadi aku ninggalin kamu sendirian. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu sendirian kayak gitu. Kamu nggak perlu minta maaf, Fah. Kamu nggak salah kok. Lagian juga alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Kalian berdua emang brengsek tau nggak? Pengkhianat! Kerjaan kalian cuma manfaatin cewek yang berdaya. Fah, tadi Raffi marah-marah sama kamu ya? Kenapa Raffi bisa bilang kalau kamu sama Juju itu sama aja? Ya ampun, gue nggak mau Bella curiga. Ya aku juga nggak tahu sih Bel. Mungkin Raffi lagi kesel, jadi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Gue emang keterlaluan banget sama Bella dan Raffi. Maafin gue, Raffi. Maafin gue, Bella. Gue tahu apa yang gue lakuin tadi pasti nyakitin hati kalian. Tapi cuman itu satu-satunya cara buat bikin lo benci sama gue. Dengan begitu, gue bisa ngelanjutin rencana gue dengan tenang. Gue benci sama Papa. Kenapa Papa harus menyeret gue ke dalam keadaan seperti ini? Kenapa? Tapi gue gak boleh ngeluh. Gue harus kuat menjalani ini. Karena ini semua buat Bella. Buat Raffi. Buat Mama dan Eyang. Gue harus menyelesaikan masalah ini. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ngomongin ini semua sama Bella. Gue mau menghentikan semua permainan ini. Gue udah nggak tahan lagi sama semua ini. Gue harus ngomong soal ini semua sama Jojo. Gue harap minuman itu bisa dan menghentikan semua kekonyolan. Dan lu pergi dari sini. Urusan lo tuh apa sih sama Bella? Hah? Kenapa lo selalu belain Bella? Halo? Ini Aurel ya? Aurel, aku bisa ngomong sama Raffi nggak? Tunggu sebentar ya. Raf, telepon dari Bella. Iya, Bel. Raffi, aku mau bilang terima kasih sama kamu atas apa yang udah kamu lakuin tadi malam. Makasih ya. Nyantai aja lagi, Bel. Lagian Jojo pantas kok digituin. Biar dia sadar. Tapi aku nggak ngerti banget, Raf. Kenapa ya sekarang Jojo bener-bener berubah? Oh ya, Bel. Lu juga harus hati-hati sama Arfa ya. Maksud kamu? Lu harus hati-hati aja. Sebagai teman gue mau ngingetin. Lu jangan terlalu percaya sama orang, ya? Kok Raffi ngomong kayak gitu sih? Dan semalam Raffi juga bilang kalau Arfa itu bajingan. Ada apa ya? Tuti, saya mau ke restoran sebentar. Mau ketemu sama klien. Tolong kamu cek semuanya ya. Baik, Pak. Makasih. Kalian berdua emang brengsek tau gak? Pengkhianat! Kerjaan kalian cuma manfaatin cewek yang berdaya. Kenapa ya? Kenapa Raffi bisa sampai ngomong kayak gitu? Apa yang Raffi tahu tentang Arfa? Permisi, Bu. Bu, nanti siang Ibu ada meeting dengan klien penting dari Jepang. Oh iya,
Tolong kamu sekalian siapin laporan keuangan hotel kita. Karena saya pengen banget untuk mempelajari catatan bisnis sama klien itu. Baik, Bu. Bu, laporan keuangannya nggak ada, Bu. Apa? Maksud kamu hilang? Itu nggak mungkin. Coba kamu cari lagi. Saya yakin pasti ada. Udah, Bu. Udah saya cari kemana-mana tapi tidak ada. File hilang. Itu file yang sangat penting. Dan saya yakin itu nggak mungkin hilang. Sekarang kamu tolong coba cari lagi. Baik, Bu. Tunggu. Ya, Bu. Siapa yang terakhir kali baca laporan keuangan itu? Pak Arfa, Bu. Gak mungkin Arfa seperti itu. Aku kenal baik Arfa. Kita temenan dari kecil. Arfa gak mungkin tega mengkhianati aku. Sebaiknya aku langsung tanya hal ini sama Arfa. Sekarang kamu tolong coba cari semua data di komputer dan kamu print, terus kamu langsung kasih ke saya. Baik, Bu. Permisi, Bu. Kalau nggak ada laporan keuangan, mana mungkin kita bisa meeting? Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa kamu tahu di mana laporan berkas keuangan? Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Iya. Bentar ya. Aduh. Kemana si Owen sih? Aduh. Waduh. Dia malah berduaan sama si Manyon. Dia kagak bisa dia cewek. Dikit bening langsung disamperin, dipepet. Kebiasaan emang. Dia kagak kapok apa. Ditolak tuh sama nenek-nenek juga, sama perempuan juga. Apa yang dia pilih sih? Mendingan bantuin gue. Ih, Bang Oim, Nyunyon lagi kerja, jangan ganggu ya. Iya, maafin ya, nggak sengaja. Namanya udah cinta banget, udah Bang Oim tuh tipe yang nggak bisa nahan-nahan, bener-bener. Aduh. Oh, ini mesti gue kerjain nih. Bang, gorengan. Ya. Ubi goreng dong, 2.000. Oh iya. Bentar ya. Siap, Bang. Aha! Si Oim itu kan lagi sakit perut. Dari kemarin dia moncor-moncor mulu. Biasanya kalau orang sakit perut, kalau dikasih ubi rebus, makin tambah kentut. Nah, berhubung kagak ada, ubi goreng aja dah. Kali aja dikasih sembuh, kalau nggak dia moncor dah tuh. Mantap! Woi, hidung timun suri, mari. Aduh, si Landak ngapain sih gangguin gua aja? Cantik, manis, my darling. Bentar ya. Lu seger banget. Nah, ini sekarang kan udah jam 12, makan siang. Gua kan sayang sama lu. Makan dah nih. Oing. Wah, si Landak, tumben-tumbenan lu bayar sama gue. Pakai segala yang ngerti makan siang gue segala. Ah, ada angin apa lu? Lu mau cari muka sama siapa? Sama gerobak. Ya ida, gua kan temen lu. Ntar lu sakit bagaimana? Kasihan gua kan sayang sama lu. Sayang bet. Ya Udah lu makan dulu. Iya. Ntar gantian. Yang kipas ya. Wah, ubi goreng lah. Lu tahu aja makanan favorit gua. Gua garis ya. Yaudah ya, gua kembali ke Nyunyun biasa. Kangen sama gue. Agak pernah ngeliat orang ganteng dikit. Bentar ya. Ntar gua balik lagi ya. Gua gemes mel. Dia tahu aja. Gue paling nggak suka kalau dia acak-acak rambut gue. Monyong emang. Makan yang banyak. Bentar ya, kipas-kipas dulu. Kipas-kipas dulu. Lihatin itu dulu. Enak juga. Jablay, makasih ya. Ya. Abis nih ubi, 2 biji gua gares. Kenyang, aman. Gua jamin, cacing-cacing di perut gue udah nggak bakalan teriak-teriak lagi. Udah pada tidur pules. Nyun. Iya, Bang Oim, kenapa? Begini, darling. Bang Oim perhatiin, makin hari dagangannya cepet banget habis. Ludes, laris manis. Itu pasti karena Nyun cakep, cantik,
Terus mau masak apa? Bikinan apa? Bumbunya udah enak aja. Bang Oim, bisa aja. Gombal tahu. Aduh, makin cantik aja dah. Bang Oim udah nggak tahan bener, kita buru-buru kawin aja ya. Cinta, darling. Kita nonton film yuk, layar tancap. Bintang filmnya bagus-bagus. Kalau nggak salah tuh Haji Bokir sama Elia Kadam yang main. Wah, cakep bang. Kita nontonnya sayangnya malam minggu layar tancap. Ya. Bang Oim. Nggak lihat apa? Nyunyun lagi repot banget. Ya udah, layanin dulu deh, nggak apa-apa. Iya. Yang kalem ya, jangan galak-galak begitu dah. Aduh, kok jadi begini nih? Bang Oim kentut ya? Enggak, dikit. Bau banget, Bang Oim. Tuh, jorok Bang Oim, bau banget. Tadi kan Bang Oim jujur ya, misalkan ubi, cuman 2 potong doang. Cuman ya begini kok jadi ngebuang mulu ya? Tetap aja Bang Oim, jorok. Sana, pergi. Aduh, jangan begitu dong, please. Gara-gara Bang Oim, langganan Nyunyun semuanya pada kabur nih. Begini, my darling, tadi kentutnya cuma dikit, cuman anginnya nyebar, jadi kemana-mana baunya bener-bener. Nggak. Wah, ilah kau ngebuang mulu ya? Iya, aduh. Ya udah deh, sebentar ya, Bang Oim mau ke belakang dulu nih, kayaknya ada yang nongol nih. Aduh, bentar sayangnya. Aduh, kacau nih. Gara-gara si landak nih, kampret banget. Aduh, udah kuning lagi nih. Cabut bentar sayang ya. Kapok lu. Udahin cewek melulu sih. Mampus. Jo, udahlah. Gue udah nggak tahan lagi dengan semuanya. Gue nggak bisa ngejalanin ini semua, Jo. Udahlah, mending kita akhiri aja semuanya ini. Gue udah pengen ngebongkar semua kebohongan ini, Jo. Ayolah, Fa. Sabar dulu. Sabar sebentar, Fa. Gue mohon sama lo. Jangan bilang apapun dulu sama mereka. Udahlah, Jo. Mending kita nyerah aja. Lagian ngapain sih lo tetap kekeh kayak gini? Lo tahu dampak dari semuanya ini? Semua orang jadi benci sama lo, Jo. Dan semua orang nganggap lo kalau lo tuh jahat. Udahlah. Mendingan sekarang kita akhiri aja semuanya. Ini juga demi kebaikan kita. Itu kan Jojo sama Arfa. Ya Allah, kenapa mereka bisa sama ada di sini? Arfa kan harusnya ada di pihak aku. Lu harus hati-hati aja. Sebagai teman gue mau ngingetin, lu jangan terlalu percaya sama orang, ya? Kalian berdua emang brengsek tau gak? Pengkhianat! Kerjaan kalian cuma manfaatin cewek gak berdaya! Loh, Bel? Rapatnya nggak jadi? Iya, seharusnya kamu tahu kan kenapa meeting hari ini ditunda. Kalau nggak ada laporan keuangan, mana mungkin kita bisa meeting. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa kamu tahu di mana laporan berkas keuangan? Oke. Aku sekarang mau nanya sama kamu. Apa tadi kamu habis ketemuan sama Jojo? Jawab, Pak. Aku pengen bilang iya. Tapi aku udah janji sama Jojo untuk nggak bilang sama siapapun soal hubungan aku sama Jojo. Kenapa sih, Pak? Kamu tega banget? Aku kira kamu itu teman aku dari kecil. Kenapa kamu bisa ngelakuin ini? Kamu bisa ya? Kamu bersekongkolan sama musuh aku sendiri. Sekarang aku minta. Pergi kamu dari sini. Pergi! Aku nggak mau lagi ngeliat muka kamu. Arfa, tolong pergi kamu dari sini. Keluar kamu. Pergi! Pergi kamu jauh-jauh dari hidup aku.
terus berjuang. Bagaimana mungkin aku bisa terus berjuang kalau orang yang aku percaya ternyata musuh aku sendiri? Ya Allah, kenapa Engkau memberi aku cobaan seperti ini? Semua laki-laki yang aku percaya ternyata mereka mengkhianatin aku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Berikanlah aku kesabaran menghadapi semua ini. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati. Dulu, Raffi saking cintanya sama Bella, dia sampai bela-belain berubah jadi cewek, pakai baju cewek cuma untuk ketemu sama Bella. Kamu keterlaluan, Jo. Kalau kamu emang gak ada hubungan apa-apa sama Bella, tutup mata aku, kamu bilang kamu gak cinta sama dia. Aura, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu jangan konyol. Kenapa semua orang yang aku sayangin, orang yang aku percaya, semuanya ninggalin aku, mengkhianati aku, dan juga ngancurin hatiku?